Berbagai sajian istimewa yang mudah dan cepat untuk menyambut Hari Raya bersama keluarga. Fiesta Seafood terbuat dari seafood asli, menjadikan sajian spesial bareng Anda lebih nikmat dan bermakna. Rasakan kelezatan penuh nutrisi alami seafood dalam setiap gigitan. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri yang penuh berkah dari Fiesta Seafood. Dapatkan di supermarket dan toko-toko terdekat. Kejutan apa ya hari ini? Wah! Baru Fiesta Seafood Doristik. Pengingat seafood. Besok kejutan seafood apa lagi? Anak GTM jadi nafsu makan berkat Seafoodo. Hah? Kok bisa? Jadi Seafoodo ini adalah nori fish stick yang unik dan satu-satunya di Indonesia. Fish stick yang ada juga nori panggangnya. Nah, Seafoodo ini merupakan produk olahan ikan atau frozen food dengan berbagai varian yang cocok untuk dijadikan menu makanan sehari-hari. Nah, buat pemilik usaha kuliner, wajib nih pakai Seafoodo biar nambah cuan karena rasanya enak. Tuh lihat aja deh, anakku aja lah banget makan nori fish stick dari Seafoodo. Jadi kalian wajib cobain juga ya. Menu praktis ala resto cuma 15 menit. Menu ini wajib banget kamu recook. Biar praktis, aku pakai shrimp somai dan juga dory stick dari Fiesta, jadi tinggal kukus dan goreng. Pokoknya kalau mau makan praktis ala restoran di bulan Ramadan, harus banget stok produk Fiesta di rumah. Meanwhile, kita siapin dulu sambelnya, bawang merah, cabai rawit, daun bawang, kita potong agak besar, lalu tumis sampai wangi dan layu. Biar bawang merahnya makin matang, kita tambahin air sedikit, terus kita bumbuin dengan saus tiram, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Sesuka itu sama produk Fiesta Seafood ini karena sudah halal, ber-BPOM, serta terbuat dari ikan sebagai sumber protein, omega 3, 6, dan juga 9. Nah, sekarang kita bikin menu yang kedua yuk, somai mentai. Untuk bahan-bahan sausnya juga simpel banget, pakai yang ada di rumah aja, diaduk rata, lalu tuang di atas somainya. Boleh ditambah juga parsley kering sesuai selera. Somai udangnya empuk banget. Dory oseng bawangnya dimakan pakai nasi anget auto nambah. Jadi langsung stok produk Fiesta aja. Udah ada tester gratis dari Seafoodo, ini tom yumnya dari Seafoodo ya, kayak ini ada dumpling cheese, ada bakso kepiting. Silakan, kita ada promo kah ini produknya Seafoodo. Pembelian 3 kita ada lunchbox dari Seafoodo. Untuk pembelian 3 ya kak ya. Kalau pembelian 4 kita ada dari Fiesta Seafood, kayak ini lunchboxnya bagus banget kak. Didian Abadi ada promo kak tanggal 20 sampai 30 November. Terakhir besok ya kak, kita ada potongan 1.500 untuk ecernya. Ecer perfectnya ya kak. Iya. Mantep nih, dapetin yang 1.004 aja Didian Abadi. Oh ya silakan kak, ini kak diborong mumpung kita promo ya kak ya. Buruan guys, Didian Abadi. Caraca, você tá bravo? Vem lançar comigo. Bora, bora! Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bora. Toma, toma, oi, toma, toma. Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bora. Toma, toma. 1, 2, 3, pula. Vem que toma, toma. Vai que toma, toma. Vem que toma, toma. Vai que
Bikin menu akhir tahun pakai Fiesta Seafood dan Frost karena Fiesta Seafood terbuat dari real ingredients. Kaya omega 3, 6, dan 9 bisa digunakan untuk masak sajian ala restoran di rumah dengan mudah. Sedangkan produk Frost merupakan produk seafood segar yang siap dimasak untuk berbagai kebutuhan. Produk Frost antara lain ikan patin filet atau pangasius dan udang. Untuk produk pangasius filet adalah ikan patin tanpa duri yang sudah dicuci bersih, tidak berbau lumpur, dan terpotong rapi. Dan juga Fiesta Seafood sebagai sumber protein halal ber-BPOM, serta praktis untuk diolah berbagai menu. Kabar baiknya, Fiesta Seafood dan Frost sedang mengadakan gebiar undian di Superindo. Caranya mudah, kamu bisa belanja produk Fiesta Seafood dan Frost senilai minimal 50.000. Untuk penjelasannya bisa lihat caption ya. Aku sudah ikutan, kamu juga harus ikutan ya. Mulai sekarang kalau lihat tulang ikan kayak gini jangan dibuang guys. Nih gue kasih salah satu resep rahasia gue ya. Rebus tulang ikan, tambahin serai, daun jeruk, kecap asin guys. Kalau sudah mendidih ditambahin sama daun ketumbar yang dipotong-potong kayak gini. Kemudian masukin jamur merang, cabai rawit utuh, garam, micin, dan ditambahin sama bumbu suki. Terus masukin deh seafood cheese dumpling, cikua, squid flower, fish roll, nori fish stick. Nah semuanya tuh gue dari Seafoodo. Bumbu sukinya ada di cheese dumpling guys. Cocok banget buat kamu yang punya usaha kuliner nih. Pakai produk-produk Seafoodo kayak gue udah 3 tahun guys pakai produk dari Seafoodo. Dan pastinya halal. Udah jadi nih guys, suki tom yum seafoodnya asli ini enak banget. Kuahnya seger banget guys, Seafoodo cheese dumplingnya, cikua, squid flowernya, fish roll, sama nori fish sticknya enak banget. Cobain sendiri dah. Yo, siapa nih yang udah kehabisan ide masak untuk menu berbuka puasa ataupun menu buat sahur? Nih gue share resep sarden aroma. Semua bahannya diiris-iris aja seperti ini. Kemudian kita tumis dengan minyak secukupnya semua bahan-bahan yang sudah kita iris. Dan gue pakai produk dari CP Prima Seafood yaitu Fiesta Seafood Sarden guys. Ini rasanya enak banget. Fiesta Seafood Sarden kaya akan omega 3, 6, dan 9. Guys, CP Prima Seafood lagi ada program Seafood Agent. Seafood Agent adalah dimana kamu bisa menjual produk-produk CP Prima Seafood langsung ataupun dijadikan bahan untuk menu usaha. Seperti masakan yang gue masak nih dengan modal minim tapi keuntungannya berlimpah. Yuk cek Facebook Ayo Makan Seafood untuk informasi selengkapnya tentang Seafood Agent dan cek Instagramnya Ayo Makan Seafood untuk kreasi menu lainnya. Seafood lovers, hari ini ada yang spesial loh di Anto Frozen. Ada kegiatan icip-icip produk Seafoodo gratis untuk para pelanggan Anto Frozen. Wah, enak banget nih bisa langsung nyobain Seafoodo sambil borong juga pastinya ya. Buat Prima Seafood lovers yang di area Tangerang, khususnya Pasar Anyar, kalau nyari Seafoodo jangan lupa ke Anto Frozen ya. Prima Seafood lovers mau punya usaha frozen food kayak gini? Yuk gabung jadi CP Prima Seafood Agent. Info selengkapnya, yuk cek Facebook Ayo Makan Seafood untuk tips usaha kekinian. Selama 9 bulan, perusahaan itu menghasilkan net income 2,1 triliun. Nah, dari 2,1 triliun itu 1,7 hampir 1,8 triliun itu non cash.
Iya. karena kami melakukan restrukturisasi obligasi. Jadi kalau 2,1 dikurangi 1,7 itu kami masih ada sekitar hampir 400 miliar itu dari hasil operasional. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya secara operasional kami sehat, ya, dan kami tetap bisa tumbuh di tengah-tengah kondisi mungkin secara pertumbuhan ekonomi melemah. Jadi perusahaan kami tetap bisa tumbuh dan bisa tetap memberikan kinerja yang baik. Dan kami yakin sampai dengan akhir tahun ini secara net income kami bisa mencapai angka antara sekitar 400 sampai dengan 500 miliar ya. Oke. Sejauh ini yang menopang pendapatan dari CPRO sendiri apakah lebih ke pakannya tadi atau produk olahannya, Pak? Produk pakan kami itu menyumbang sekitar 85% dari total pendapatan. Untuk olahan itu 15%. Ya, memang pakan yang tadi saya bilang dengan adanya penurunan daya beli, penjualan pakan ikan kami turun. Tapi kami ditopang dengan kenaikan dari pasar pakan kucing. Ya, karena itu yang bisa menjaga pertumbuhan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2021 ini. Dan juga kami yakin ke depan industri hewan kesayangan ini akan bisa tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan buat perusahaan kami. Oke. Nah, nantinya yang dari pakan dari hewan kesayangan tadi seperti kucing dan anjing, apakah akan diperbesar lagi porsinya melebihi pakan ikan dan udang atau seperti apa? Gini, market makanan hewan kesayangan kucing dan anjing ini sebenarnya di Indonesia ini baru tumbuh 4 tahun belakangan. Ya. Dan pertumbuhannya juga ditopang dengan adanya COVID. Jadi begitu orang work from home, orang jadi banyak berlomba-lomba punya hewan kesayangan. Nggak lucu kalau di rumah nggak ada kucing katanya. Nggak lucu kalau di rumah nggak ada anjing. Jadi semua orang-orang kalau nggak punya kucing nggak asik dah loh katanya. Nah, jadi market itu boleh dibilang tumbuh 2 tahun terakhir itu hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat tumbuh. Dan kami pas masuk dalam industri itu kami punya kapasitas, tapi selama 2 tahun terakhir kapasitas kami udah mentok. Bahkan sampai hari ini pun kapasitas kami udah nggak cukup. Kami harus memindahkan sebagian kapasitas pakan ikan kami itu untuk memproduksi pakan hewan kesayangan ini, kucing. Kami sedang menambah mesin baru dan akan masuk ke sistem kami itu di Januari tahun depan. Tapi untuk mendorong pertumbuhan dan untuk mengambil kesempatan pertumbuhan pasar ini yang menurut saya masih bisa tumbuh 30 sampai 40% sampai 5 tahun ke depan, kita akan bangun pabrik pakan kucing ini di Jawa Tengah. Kami akan bangun dan kami akan mulai bangun tahun depan. Jadi diharapkan pertengahan tahun 2023 pabriknya selesai dan kami bisa mengambil market tersebut. Dan sebenarnya pabrik ini juga kami siapkan untuk kami masuk ke pasar ekspor. Ya, kami sudah ekspor November yang lalu, beberapa minggu yang lalu kami kirim pertama kali itu ke Brunei. Tapi itu hanya batu loncatan. Kami akan masuk ke pasar ASEAN, Asia Selatan seperti Bangladesh dan Pakistan dan juga Uni Emirat Arab dan Timur Tengah sana. Karena kami melihat itu pasar yang menurut kami bisa diambil dengan kami punya produk pakan kucing yang menjadi produk yang paling laku di Indonesia ya. Iya. Jadi memperbesar pangsa ekspornya ya. Nah, itu butuh investasi berapa sih Pak untuk meningkatkan kapasitas tadi? Kami akan mengeluarkan capex sekitar 250 miliar untuk membangun pabrik pakan kucing tersebut. Tapi kapasitasnya baru 1/6 dari bangunan pabrik yang kami siapkan. Jadi kami akan mulai dengan kapasitas 1/6 sekitar 5.000 ton. Nanti kami akan naik bertahap dan kapasitas pabrik yang kami siapkan itu sekitar 20.000 ton dan total capex-nya kalau nggak salah itu sekitar 450 miliar. Tapi kami akan bangun bertahap ya. Dan pertama kami akan bangun dengan 250 miliar itu. Perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk masuk ke dalam industri ini. Juga termasuk pemain-pemain lama itu juga mereka mulai membesarkan kapasitas mereka.
kalau kita lihat itu dari kompetitor kita yang banyak masuk dalam 2 tahun terakhir ini adalah dari China. Ya, jadi pabrikan-pabrikan industri pakan itu dari China, mereka masuk ke Indonesia dan mereka juga membeli beberapa pabrikan yang memang kecil, mereka beli, dan juga investor-investor besar yang dari luar negeri juga mereka masuk. Nah, ini mereka mulai merambah pasar Indonesia dan berusaha untuk mencari market. Nah, mereka tuh melakukannya dengan cara memberikan harga yang murah dan term pembayaran yang lunak. Ya, memang di awal-awal market kami cukup tergerus ya, tapi karena kami tuh satu perusahaan yang komplit. Kami punya benih, kami punya pakan, kami punya obat-obatan untuk budidaya. Kami juga punya tenaga pendamping budidaya yang selalu membantu petani untuk mereka bisa sukses. Nah, dan juga yang kami selalu pegang adalah kami selalu menjaga kualitas pakan kami. Jadi kami tidak pernah memainkan kualitas up and down sehingga petani itu sulit. Nah, ini yang kami jaga, dan pada akhirnya customer kami balik lagi ke kami. Walaupun memang ada beberapa yang masih belum, tapi kami punya keyakinan bahwa dengan cara yang kami lakukan itu akan bisa menjaga pasar kami. Nah, itu dia. Tapi ya, satu hal yang menarik adalah kami tumbuh itu ada satu bisnis yang menurut kami yang lama nggak disentuh, yaitu hewan kesayangan, kucing dan anjing. Dulu itu Indonesia itu banyak sekali mengimpor makanan hewan kesayangan ini untuk kucing dan anjing. Dan kami mencoba, kami punya formula untuk memproduksi itu, kami coba. Dan kami masuk ke pasar itu. Dan ini pasar yang menurut kami itu sangat menarik dan menjaga pertumbuhan industri kami. Bahkan pertumbuhannya boleh dibilang, pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 70% dari di portofolio kami ya. Dia tumbuh 70%. Dan ke depan saya rasa masih akan tumbuh lagi. Itu yang kami jaga untuk market kami. Oke. Nah, kalau dari sisi kualitas tadi kan sudah disampaikan akan terus ditingkatkan gitu ya untuk bisa menjaga competitiveness. Dari harga gimana? Karena kan tadi kalau misalnya disebut kompetitornya ada dari China yang kita tahu dari sisi harga mereka lebih kompetitif nih biasanya. Pernah nggak sih ada persaingan usaha yang mungkin akhirnya bisa mengganggu margin atau bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau pabrikan pakan itu bahasa gampangnya itu kita bilang tukang jahit. Jadi kita beli bahan, terus kita olah dan kita jual. Nah, tantangan kita itu adalah harga bahan baku yang terus bergejolak selama COVID ini. Ya, karena ada masalah kargo juga, ada supply yang terbatas, dan ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan kami harus menaikkan harga pakan kami. Tapi satu yang kami lakukan adalah gini, kami selalu melakukan riset untuk meningkatkan genetik dari bibit kami. Jadi itu kalau genetiknya ini ditingkatkan dan produktivitasnya naik, kenaikan harga pakan itu bisa ditutup oleh kenaikan produktivitas. Jadi total cost mereka itu sama. Nah, itu yang kami lakukan, yang berbeda dengan pabrikan lain. Mereka hanya menjual pakan. Jadi mereka masuk dengan harga murah, dengan kredit lunak. Nah, tapi mereka nggak punya bibit dan nggak punya tenaga untuk mendidik atau membantu petani untuk mencapai kesuksesan mereka. Nah, itu yang berbeda dengan kompetitor kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, kita ke informasi emiten. PT Sentral Proteina Prima Tbk atau CPRO telah melunasi seluruh hutang Trans A dari Senior Facility Agreement hasil restrukturisasi obligasi 2021. Di mana pelunasan tersebut lebih cepat 2 tahun dari masa jatuh tempo hutang pada 2025. PT Sentral Proteina Tbk atau CPRO telah melunasi seluruh utang Tranche A dari Senior Facility Agreement atau SFA hasil restrukturisasi obligasi tahun 2021. Adapun pelunasan ini lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Presiden Direktur Proteina Prima, Henry Laiman menyebut seluruh utang CPRO dibayarkan pada 15 Desember 2023.
Ini lebih cepat 2 tahun dari masa jatuh tempo utang yakni pada 2025. Ia menambahkan hal ini sejalan dengan membaiknya kinerja CPRO dan ditopang oleh tingginya animo para petambak budidaya perikanan serta tumbuhnya konsumsi makanan boga bahari. Adapun pasca pelunasan utang Tranche A dari Senior Facility Agreement, CPRO masih harus melunasi utang Tranche B dari Senior Facility Agreement dengan total 16 juta dolar Amerika atau sekitar 250 miliar rupiah yang akan jatuh tempo pada 2026. Untuk itu, CPRO mengatakan akan tetap fokus untuk meningkatkan penjualan di segmen produk makanan boga bahari alias seafood dan segmen bisnis pakan budidaya perikanan serta makanan hewan. Lebih lanjut, manajemen perusahaan menilai pelunasan utang lebih dini akan mengurangi beban keuangan sehingga penghematan biaya dapat digunakan untuk mendanai capex untuk ekspansi. Meski belum membeberkan anggaran belanja modal tahun ini, namun manajemen memastikan capex akan digunakan untuk ekspansi di bidang pengolahan makanan boga bahari dan pabrik pakan. Terpantau per September 2023, CPRO membukukan penjualan bersih sebesar 6,76 triliun rupiah. Capaian ini meningkat 9,53% secara tahunan dari 6,17 triliun rupiah per September 2022, di mana capaian itu turut mengangkat bottom line CPRO. Per kuartal 3 2023, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk CPRO mencapai 321,42 miliar rupiah atau naik 12,59% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel.